malam. Waalaikumsalam Bos. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bang. Ya. Mungkin pada malam hari ini masih banyak orang yang kita selawat dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, mungkin pada malam hari ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Belum begitu banyak penonton-penonton RRP yang kenal sama beliau ini. Jadi kita mau kenalan dulu. Siapa boy namanya boy? Nama saya Faik bang. Faik. Faik ini aslinya dari mana? Asal Cilacap, Jawa Tengah. Asalnya dari Cilacap, Jawa Tengah. Betul. Tinggal di Batam, lahirnya di Batam. Lahir di Cilacap. Lahir di Cilacap. Masuk Batam tanggal tahun? Masuk Batam sekitar tahun 2005-an, 2005-2006 mungkin. Nah, jadi Faik ini di RRP Barbershop dalam rangka apa sih sebenarnya? Oh. Dalam rangka apa? Lu nih ngapain sebenarnya ke RRP Barbershop gitu? Di RRP ini ya sedikit ya agak terhibur ya bang ya sama tempatnya ini ya. lu tuh ngapain di sini tuh? Maksud lu ngapain di RRP itu ngapain? Tadinya tuh apa cukur rambut? Apa sebenarnya tadi niat mula lu datang sini, kok bisa rambut lu jadi warnanya biru gitu? Gimana ceritanya? Untuk kayak pewarnaan ini saya masih penasaran dulu itu sama yang warna biru gitu kan. Ya jujur saya ya suka warna biru, kayak kalung saya kan warna biru, jadi kayak saya coba itu rambut coba di warna biru itu gimana. Jadi saya percayain di RRP ini pasti bisa. Dan Coba saya dikit sini, puaskan. dikit di sini. Tuh orangnya kayak kurang melihat muka lu. Kalau RRP nggak usah begitu, kepala dilihatin kali ya. Orang udah tahu RRP ini kayak gini lagi gilanya ya. Tapi bocornya. Oke, ini rambutnya keren banget nih ya, warnanya biru. Dari kapan ini kerjaan seperti ini? Untuk ininya sih dari kemarin malam ya bang ya. Kemarin malam. Jam berapa lu pertama dikerjain? Dari jam 10 malam. Hah? Habis itu kita selesaikan di jam 5 subuh ya bang ya. Nah, Habis itu kita break dulu ya bang ya, istirahat. terus lu kemana nih? Habis itu aku ada acara lah gitu. Tadi ngantar anak-anak lomba di Grand Mall Batam. Habis itu lanjut ada acara ulang tahun di tempat teman. Habis itu saya kesini untuk melanjutin pewarnaan lagi. Terus kalian cukur. Sekalian cukur. Boleh lu lihatin dulu situ tuh, boleh cukurannya. Miring kiri, ya, miring kanan, mutar coba mutar, Mulai guys. mutar. Oke, mutar, berubah ya guys, berubah ya guys. Oke, jadi kita malam ini mau ngobrol-ngobrol ringan sama Mira. Oke. Kenapa lu mau ke RRP Barbershop? Kenapa mau? Ya jujur untuk dari abangnya juga merespon dengan baik gitu ya, dengan senang hati, ramah gitu. Habis itu ya customer mana sih yang orang nggak mau balik lagi menemui yang punya itu ternyata ramah, baik hati dan tulus gitu ya kan. Jadi ya mungkin dari itulah untuk salah satu jadi saya tuh pengen ke RRP gitu Pak. Sebelumnya lu bisa tahu RRP dari mana? Dari teman. Oh, siapa nama temannya? Nama temennya itu Bilal. Bawa sini temannya ya, nanti kita cukur rambutnya di RRP. Kok bisa dia baik banget nunjukin RRP gitu kan? Nah, Iya. oke boy, lu kan udah cat rambut di RRP, udah gunting rambut di RRP. Kita mau tahu dong sebenarnya lu kerjanya apaan sih? Profesi lu itu sebenarnya apa? Nah gitu. Jujur untuk kerjaan saya belum ya, atau Masih sudah kuliah? berhenti gitu. Masih kuliah? Jadi saya lanjutkan untuk kuliah gitu. Jurusan? Jurusan mesin. Jurusan mesin. Di mana tuh? Kampus Politeknik Batam. Ya. Oke.
sekarang lu mutusin buat kuliah, Betul. udah berarti kerja. Betul. Selain itu kerja lu ada kerja sampingan nggak, kegiatan ekstrakurikuler lo? Soalnya ini ada gua dengar tuh lu tuh salah satu pengajar di sebuah lembaga persilatan di daerah Romandu, bener nggak sih? Oh, untuk itu ya benar. Jadi dari kesibukan kuliah itu saya ada kesibukan lainnya, itu melatih silat gitu bang, di lingkungan perumahan gitu. Menarik ya, teman-teman dari PEPI yang kita bahas ini anak masih muda banget, umurnya masih muda, paling 21 ya? 20 tahun udah menjadi seorang pelatih silat. Emang lu belajar silat dari umur berapa ya? Sampai umur lu masih 20 udah jadi pengajar. Saya pernah ikut pertama itu karate di SD kelas 3 gitu kan. Cuman berhenti. Habis itu SMP juga lanjut karate, berhenti lagi. Lanjutnya itu di SMK kelas 1 itu ikut silat gitu. Ikut silat SMK kelas 1 dan selama 4 tahun baru jadi pelatih. Itu persyaratan lulusnya itu gimana kalau misalnya kalau diketahui dia lulus apa belum itu? Untuk lulusnya itu satu dari tahun, kecocokan ya sama apa yang kita dapat dari pelatih kita gitu. Habis itu nanti ada tes-tesannya, lalu mengikuti yang namanya itu UKT atau ujian kenaikan tingkat. Terus habis itu dan terakhir itu pendadaran itu ya ujian pelatih lah. Jadi gitu-gitu tuh kalau misal silat tuh sebenarnya fungsinya apa sih, tujuannya silat tuh? Ini kan zaman modern ya, zaman modern tuh kayaknya nggak perlu lagi lah bertarung-tarung, orang bertumbuh-tumbuh gotok-gotokan ya. Di zaman yang modern sekarang itu diginin orang aja bisa masuk penjara loh kalau orang yang nggak senang gitu kan. Ini malah belajar beradu bertinju bertumbuh itu sebenarnya lu sendiri menurut itu fungsinya apa silat itu? Betul. Jadi untuk di silat ini diajarkan itu bukan cuma bertumbuh bang. Jadi kayak silat ini diajarkan itu fisik dan mental juga. Nah yang namanya fisik dan mental itu kan penting. Mau kita di zaman era apapun itu bakalan kepake kan. Dan juga di silat yang saya ikutkan itu ada norma-norma keagamaan juga gitu. Terus ya banyak lah yang pada intinya itu selain dari diajarin untuk bela diri, terus mental, fisik dan lain-lain banyak juga. Apa tuh salah satunya? Ya. Selain fisik dan bela diri, selain mental itu apa? Lagi contoh lain. Contoh lainnya itu apa ya? Fungsi utamanya sebenarnya apa loh ya silat itu? Fungsi utamanya? Fungsi utamanya Cuma ya melatih mental aja. mental, fisik lah. Mental dan fisik aja. Biar kita tidak kaget ketika terjun di dunia ya keadaan kita kan nggak tahu gitu kan, kita ntar keluar dari rumah itu apa yang akan datang gitu kan, kita nggak tahu. Itu di persilatan itu yang dipelajarin itu seperti apa sih ilmunya? Ilmunya itu ilmu olahraga gerak badan yang seperti karate, atau olahraga itu melingkup dan mencakup ke dunia spiritual juga. Contoh kayak kebatinan. Ya itu juga ada. Jadi semua itu diajarkan. Yang lu pelajarin ini dan yang lu ajarkan ini mencakup semua. Ya untuk yang di saat ini masih ke kayak teknik-teknik gitu. Teknik-teknik dan juga dikasih sedikit yang abang bilang tadi. Lu sebagai pengajar? Betul. Enggak. Kalau waktu lu belajar mungkin lu belajar dikasih teknik seperti itu. Betul. Dikasih juga yang spiritualnya. Tapi pada saat lu ngajar, lu tularin juga spiritual itu sama anak lu, sama adik-adik lu, adik-adikan. Itu bakalan diajari ketika tingkatan orang itu sudah sampai di situ. Dalam artian berarti lu ini pakai tenaga dalam. Untuk masalah tenaga dalam itu jarang kita pakai, tapi yang kita pakai itu lebih ke pernapasan. Kita stop dulu ya. Lu pakai tenaga dalam nggak sih? Tidak.
Tidak. Tidak. Kenapa nggak pakai tenaga dalam? Karena itu masih ada belum cukup umur juga gitu ya. Usia lu kan udah 20 tahun. Atau karena ada prinsip tersendiri gitu. Ada prinsip tersendirinya itu pasti ada. Jadi kita itu tidak bisa gimana ya, tidak bisa mendapatkan semuanya, tapi adalah salah satu atau ini yang kita dapatkan gitu. Oke, tunggu sebentar. Ya Bang Edi. Coba sebaik berdiri baik. Duduk situ, duduk situ. Aku mau nyorotnya ke mukamu. Oke, kita pindah tempat sebentar ya, karena ini rambutnya menyala sekali, dia keren banget ya jadinya. Kita mau sambil ngobrol kayaknya rambutnya keren banget kan habis di RRP. Jadi kita pindah kursi sebentar. Gimana tadi Pak, lanjutkan Pak? Sampai mana tadi ya? Lupa juga deh. Lu udah menggunakan, lu juga sebenarnya mempelajari tenaga dalam juga nggak sih? Kalau dari saya itu mempelajari tenaga dalam itu belum, karena pas masih jadi siswa itu kayak masih pemikiran itu sering gagal fokus gitu. Jadi ngambil di pernapasan. Kalau di pernapasan mungkin kita bisa lebih rileks lah. Kalau misalnya kita pakai tenaga dalam itu ya benar-benar harus gimana ya? Ya gitu loh Mas. Oke, lu lulus dari Silat tahun berapa? 2023. Lu mulai ngajar 2024. Mulai aja 2024 awal. Iya. Impactnya ke diri lu apa selama lu belajar silat? Impactnya. Nah, Iya. fungsinya tuh di rumah apa selama lu belajar silat itu? Apa ya, tuh satu hal apa yang lu dapatin selama lu belajar silat itu? Selama belajar silat itu Kesehatan atau apa? ya untuk kesehatan itu pasti ada, dan kayak kita ini kan ngikut suatu hal kayak organisasi ataupun apapun itu, kita mempunyai kayak pengalaman. Nah jadi kita itu mempunyai pengalaman juga yang baru gitu kan. Kita diajarkan apapun itu, dapat pengalaman, dan ya ada aja itu yang buat kita itu jadi bangga gitu. Yang dulu kita jujur saja, dulu itu saya itu disepelein sama orang. Disepelein dikarenakan ya saya itu pendiam gitu. Pendiam. Itu tahun berapa? Ya sekitaran tahun 2000 berapa ya? 2010-an. 2010 zaman-zaman SD loh. Zaman-zaman SD. 2010 SD. Sekitaran 2010. Lu disepeleinnya gimana? Ya dikatain yang nggak beranian, karena ya saya jarang lah yang namanya itu ngumpul-ngumpul gitu ya sama teman-teman yang ya agak nakal lah gitu. Karena ada yang lebih penting lagi dari itu gitu kan. Jadi nggak terlalu saya dekatkan gitu. Lu pernah dibully emangnya sampai lu merasa kayak terzalimin? Pernah dibully? Pernah. Saya Pembuliannya dalam bentuk apa? Dibully itu dalam bentuk ejekan doang sih. Dari Ejekan. mulut ke mulut doang. Tapi itu nggak saya masukkan ke hati. Apa bulian terparah yang pernah lu alami selama lu kecil? Untuk bully sih, bully sama ledekin sama nggak ya? Sama lah. Sama ya. Cuman pembuliannya ada yang keras ada yang kecil. Di zaman SMP motor saya, Diapain? motor saya itu di tangkinya itu dimasukin batu gitu. Dimasukin batu, terus ya saya ya nggak tahu orangnya siapa gitu ya diam aja gitu, diam ya sabar-sabar aja. Dan pernah juga bensin saya itu diambil. Dulu kan saya kan pakai Supra gitu ya, pakai Supra, jadi kan selangnya itu kan nampak gitu karena bodinya nggak dipasang. Itu diambil gitu satu botol, dan saya nggak tahu pas saya ke parkiran ada yang ngomong, motor abang diambil bang bensinnya. Oh ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Terus lu gak sakit hati?
bang, jadi ngapain juga sakit hati kita kan ya. Zaman dulu kan masih ada premium gitu ya kan. Jadi dan keesokan harinya itu tiba-tiba ada yang balikin. Dia itu dengar-dengar juga katanya ngambilnya itu 1 botol air minum ya kayak air putih mineral gitulah yang tanggung, dan dibalikinnya itu yang besar gitu 1 literan gitu. Terus itu ya kaget saya, katanya disuruh guru suruh dibalikin gitu kan. Udah nggak usah, rumahmu kan jauh gitu kan, ambil aja. Habis itu ya katanya disuruh ambil aja sama dia, ya saya ambil lah daripada katanya dia nggak boleh masuk sekolah lagi. Ya mungkin itulah untuk kayak masalah pembulian yang ini. Ditumbuk pernah nggak ditumbuk? Kalau tumbuh enggak. Nggak pernah, berarti lo dibully dong. Kalau Cuma tumbuh- ceng-cengin doang. Kalau tumbuh itu enggak. Cuman ceng-cengin aja. Ceng-cengin ya. Oke. Oke, itu semua udah berlalu. Ya. Dan sekarang udah menjadi seorang guru. Sebenarnya kalau mau belajar silat itu apa sih syaratnya? Syaratnya itu niat. Niat aja. Masa iya niat doang? Iya bang. Yang Emang nggak perlu fulus. Itu fulus itu akhiran bang. Yang penting kita niat berangkat, ya. Nah, Niat berangkat, terus ya ya kalau saya jadi siswa itu gitu. Yang penting itu niat. Sakit kalau misalnya kita masih bisa jalan, ya berangkat aja dulu. Pasti nanti ada porsinya itu direndahin lagi. Gitu. jaminan nggak sih kalau misalnya kita belajar silat itu kita bakal bisa silat? Kita belajar silat nih. Jaminan nggak kalau kita pasti bisa silat nih kalau kita belajar? Ada jaminan nggak kita bakal bisa beneran nih kalau kita udah belajar? Jaminan itu tergantung dari diri kita sendiri sebagai yang ngikut. Kita kayak gini bang, kita ini misalnya siswa gini kan, kita ikut guru itu pasti sudah maksimal untuk mengajarkan muridnya, ya kan. Nah, terima nggak terimanya itu pasti itu udah dari murid lah. Berarti ada kemungkinan yang belajar itu dia nggak jadi, nggak lulus. Nah, itu tergantung dari siswanya lulus tidaknya. Kadang kan ada yang sebulan habis itu keluar, ada yang beberapa bulan habis itu keluar. Emang maksimalnya berapa lama belajar silat itu baru dia lulus? Untuk maksimal itu tidak nentu bang. Paling cepat. Paling cepat itu kalau di tempat saya itu 3 tahun. Mau. Dan sesuai dengan umur. Sesuai dengan umur. Kayak misalnya umurnya itu memang sudah pantas dan materi apapun itu dia sudah ada yang dikuasai atau sudah menguasai, di situ baru bisa dijadikan pelatih. Jadi, Nah, untuk masuk silat ini ada nggak persyaratan-persyaratannya selain niat yang harus dipenuhi? Selain niat, selain niat ya, kayak semacam berkas. berkas-berkas gitu. Kalau berkas itu ya pasti ada. Ya bagi yang sudah punya KTP ya KTP, yang belum punya akte dan KK. Karena itu bakalan dipakai ketika pendataan ini formulir 1. Yang kedua, ketika kenaikan tingkat itu pasti ada membutuhkan nomor ininya, NIK gitu. Itu pasti Lu nama cabang silat lu apa sih? Nama cabang silat Nah, Pagar Nusa Marina. itu Pagar Nusa itu ada di seluruh Indonesia kah atau cuma di Batam aja? Ya ada di seluruh Indonesia, bahkan juga di ya ada mendunia juga. Dunia. Iya. Pagar Nusa itu berdiri tahun berapa? Tahun 1986. Siapa pendirinya? Kiai Haji Maksum Johari. Siapa? Kiai Haji Maksum Johari. Kiai Haji Maksum Johari. Kita ambil angle lagi guys, pindah biar kita lihatkan rambutnya keren dulu bentar ya. Ambil angle bentar. Dekat sini boy. Ngadap sini dirimu. Bentar. Dekat sini lagi boy dirimu, dekat sini boy. Enggak di-cut ya, Bang? Cut lah. Soalnya, sampai sini pindah kursi sini. Kalau nggak cut habis lagu ini spesial ini soalnya. Dekat sini lagi dirimu. Nanti kena
takut tuh kalau lu tuh bikinnya nggak bener. Udah, ngadepnya ke sini tapi boy. Ya, biar gua nanya lu tuh enak gitu. Apalagi bang yang mau ditanya bang? Jangan ke situ Oke, terus, Bang. udah pindah ke sini. Ini kan cerita kita panjang nih, jadi bakal banyak episode. Oke, udah pindah lagi kerja lagi, udah pindah lagi. Tadi sampai di mana ya obrolan kita dia? Sampai di silat. Silat. Nah. Apa tadi nama tempat silat lu? Pagar Nusa ya? Oke, Pagar Nusa itu didirikan pertama kali oleh siapa sih namanya? Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendirinya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Maksum Johari. Oh, Kiai Haji Maksum Johari itu orang mana? Kediri. Orang Kediri yang pertama kali mendirikannya. Latar belakangnya dia tuh sebenarnya siapa? Kiai Haji Hasyim Johari kan? Kiai Haji Maksum. Maksum aja itu latar belakangnya boleh nggak kita tahu backgroundnya beliau itu siapa sih? Kalau dibilang background itu pasti banyak yang tahu kan. Kalau kami yang awam nggak mengerti, tapi kalau dirimu pasti tahu. Bisa nggak berbagi sama kami sebenarnya beliau itu siapa? Kenapa bisa sampai semasyhur itu Pagar Nusa itu? Jujur aja sebelum gua ngobrol sama lu gini ya, sebelum gua bicara sama lu, gua udah kenal tuh Pagar Nusa, udah lama gua tahu. Tapi gua nggak tahu Pagar Nusa ini silat. Yang namanya silat tuh ya udah namanya silat gitu, tapi gua nggak tahu Pagar Nusa itu didirikan di balik sebuah nama besar, pasti ada sejarah yang besar, ya kan? Kita pengen tahu, gue nih pengen tahu nih, siapa tadi namanya Haji Kiai Haji Maksum Johari, itu tuh gimana tuh? Kenapa bisa sehebat itu, dia punya power sampai selebar ini, ada di mana-mana Pagar Nusa itu? Sebenarnya siapa dia dan kapan dia mendirikan itu? Kok bisa sebesar ini? Bisa nggak ceritain sejarahnya dia? Untuk sejarah ya Pak. Untuk sejarah itu panjang dan juga Diringkas aja, ringkas aja. Diringkas aja. Sebenarnya itu seperti apa perjalanan karirnya beliau? perjalanannya itu dulu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari Kiai Haji Maksum. Bang, boleh Gua kat nih, Bang? enggak. Boleh kat nih, Bang? Ini Oke, nanti dikat aja dan dikat. salah ini Bang, aku yang gue bahas nih Bang. Hah? Agak salah-salah ini. Enggak apa-apa. Nanti gua kat, gua mau nanya-nanya. Lu jangan merasa di syuting, diam aja. Oke, sekarang gua mau pindah pertanyaan di sini biar fokus ke rambut lu, gua mau rambut lu. Nah, Sambil ngerokok harusnya nih Bang. enggak. Bahas-bahas kayak gini. Udah, hadap sini. Ini Sabar, aku ingat dulu Bang. Sejarahnya ya. oke, udah enggak ada lu. Jangan yang lain. Oke, kita cut. Lah, teng udah ngobrol. Ini ngobrol lain aja, lu jangan merasa di syuting, tapi lu ngadepnya ke sana coba. Bisa. Gini, duduk biasa gini. Nah, ngadepnya ke sana. Duduk sini lagi. Dalam nampak. Oke. Oke, boy. Kita cut yang tadi ada beberapa hal yang tidak bisa dipublish. Nah, kita mau tahu nih, tahun berapa berdirinya Pagar Nusa itu? Tahun 1986. Tahun 1986. Gue belum lahir. Itu. Sekarang udah ada berapa cabang Pagar Nusa? Kalau cabang itu kurang paham ya Bang ya, karena banyak gitu di mana-mana gitu. Oke ya. Sekarang gua ini mau nanya sama Gus. Tadi bilang kan lu nggak pakai tenaga dalam, cuma pakai pernapasan. Sebenarnya kok di silat itu beneran ada nggak sih tenaga dalamnya? Ada, pasti ada. Di tempat bela diri manapun itu yang namanya tenaga dalam itu pasti ada. Apa sih manfaatnya orang pakai tenaga dalam itu? Dan orang awam di luar sana belum tahu itu apa tenaga dalam. Sebenarnya tenaga dalam itu apa? Gitu. Gue juga nanya-nanya tenaga dalam. Kalau gue juga nggak tahu artinya, gue gue tanya langsung sama masternya. Apa tenaga dalam itu sebenarnya? Apa tenaga dalam? Karena saya belum belajar tenaga dalam seperti itu Bang, jadi belum bisa menjelaskan lah, belum bisa menjelaskan secara detailnya. Tapi kalau secara ringkasnya tahu Ya, untuk yang saya tahu ya, untuk yang namanya pernapasan dalam itu tenaga dalam. Oh iya, tenaga dalam. Itu ya fokus napas dan pikiran kita terhadap apa
kita ini kan eksekusi gitu. Dan juga pasti ada yang namanya amalan-amalan yang harus kita ibaratnya apa ya, yang harus kita amalkan lah gitu, pasti ada. Oke, lu nih ngomongnya sama gua tuh kayak berasa di syuting, padahal ada juga di syuting, ada juga di apa. Ngobrolnya santai aja kita ya kan, teman-teman semuanya penonton ini, kita cuma mau, gue cuma pengen ini aja, penasaran aja. Di mana nomor tadi chatnya? Di mana chatnya ya? RRP. Oke, RRP. Boy, gua mau mau tanya sama lu boy. Sekarang kan lu udah 20 tahun ya. Menurut lu masih walaupun udah 20 tahun kategorinya udah dewasa, menurut lu tuh sepenting apa belajar bela diri itu? Penting nggak sih, atau sepenting, kalau dia misalnya penting banget, sepenting apa harus belajar bela diri? Untuk penting-pentingnya itu kita untuk diri sendiri ya. Pokoknya mau orang lain itu intinya penting nggak sih menurut lo bela diri itu? Ya untuk bela diri itu pasti penting gitu, penting lah. Karena penting banget atau hanya penting aja? Banget, masih bisa dibilang banget. Kenapa? Ya karena dari bela diri itu kita ya lebih mempunyai inilah bang, apa namanya itu, kayak mental kita itu jadi gitu, mental kita jadi, habis itu fisik kita itu bisa dibilang beda dari orang yang tidak ikut silat gitu. Apa yang atau bela diri? Satu dari napas gitu ya, kayak misalnya dari napas kita dan segi struktur bentuk tubuh kita itu pasti udah beda, karena di tempat latihan itu kan kita ya sering push up, sit up, udah walaupun memang kita tidak berbentuk gitu ya, kayak misalnya otot itu tidak berbentuk, tapi kekebalan pada otot-otot itu pasti ada. Karena setiap latihan kita kan seminggu 2 kali gitu kan, seminggu 2 kali, rutin aja seminggu 2 kali untuk bertahun-tahun. Emang latihannya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk saya yang latihan dulu, saya pas jadi siswa itu latihan dari jam 10 malam sampai jam 2. Wah, lama juga. Gitu. Itu yang cepatnya. Kalau misalnya kadang diteruskan ya sampai subuh. Betul. Oke, terkait masalah silat menyilat ini ya, pencak silat ini ya. Di dalam perjalanan lu sebagai orang yang aktif di dunia bela diri, kita nggak ngalamin hal-hal mistis. Lu percaya nggak dengan yang namanya hal mistis? Percaya ya percaya, tapi jangan terlalu diinikan lah. Terlalu didalamkan gitu. Kita kan juga hidup itu kan nggak cuma manusia doang. Di dunia ini kan nggak cuma manusia, pasti ada yang makhluk-makhluk yang lain juga. Jadi kita saling menghargai. Kita juga walaupun kita tidak nampak, ya kita ya menghargai aja gitu. Jangan ganggu gitu kan. Kalau misalnya kita ganggu nanti malah keganggu juga gitu. Gimana cara mengganggunya mereka itu? Ya dengan cara kayak menyebut-nyebut. Kayak contohnya gini. Di suatu tempat itu ada satu orang itu yang bilang, di sini ada ininya. Sana ada hantunya atau apa gitu kan, padahal itu tidak ada. Nah terus lama-kelamaan orang pada yakin, iya di situ ada ini, di situ ada itu. Habis itu kayak ada yang lewat, padahal tikus gitu kan, pada yakin lama-kelamaan itu juga bakalan terisi gitu tempat itu. Jadi akhirnya beneran. Jadi ya kita hidup ya cukup tahu aja lah gitu, kita pasti ada yang namanya itu makhluk-makhluk yang lain. Jadi kita sistemnya itu kayak ya nyantai, saling menghargai aja gitu. Tapi lu pernah nggak ngalamin hal mistis? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Tapi kok jago banget tadi menjelaskannya ya? Ya Berarti kan udah pernah dong. ya belum. Kalau misalnya silat itu pas di awal-awal itu belajarnya itu langsung 3 jam gitu, 4 jam?
Kalau awal itu saya dari jam 10 sampai jam 12 dulu. Langsung 2 jam. Jam 10 sampai jam 12. Habis itu kadang ya lebih gitu. Main langsung aja. Tapi sekarang kan udah ngajar kan. Betul. Nah, kalau ngajar tuh pasti punya anak adik-adik yang ngeyel-ngeyel. Gimana lu ngadepin mereka? Pasti ada yang ngeyel itu. Iya. Gimana lu ngadepinnya? Untuk yang ngeyel itu gini, karena itu masih anak-anak, jadi gimana caranya itu para pelatih itu menjadi kita itu masuk ke diri dia dulu, kita cari tahu cara dia biar mau itu gimana, kita kasih enak dulu lah ibaratnya, kita kasih enak dulu dan lama-lama dia nurut atau dia nurut lah sama kita, baru di situ kita ya agak tinggiin lah levelnya gitu, dan lama-lama pasti dia bakalan ngikut gitu, karena kita udah kasih enak. Kayak misalnya kucing kita kasih makan terus kan, kasih makan, habis itu kita 2 hari nggak kasih makan, pasti pas kita baru megang doang dia langsung ngejar gitu ya, contohnya kayak gitu. Terus lu di usia lu yang ke-20 tahun ini, lu pernah bercita-cita jadi ini gak sih? Jadi ahli bela diri sebelumnya? Pernah memang berkeinginan dari kecil gitu, apakah lu memang udah mempunyai impian itu dari kecil? Apa karena sering dibully itu gimana? Gua harus jadi ahli bela diri, kenapa lu itu? Apa karena ada cita-cita, karena apa? Pernah gak sih lu punya cita-cita itu gitu maksudnya? Untuk cita-cita bela diri itu dari dulu sih tidak pernah. Apa yang membuat lu jadi belajar bela diri? Karena ya kita kan pas zaman-zaman itu pastinya kita membutuhkan bela diri itu untuk satu membela keluarga kita gitu kan, bela keluarga kita dan orang yang kita sayang gitu kan, orang yang kita cinta. Pasti bakalan pas zaman-zaman itu, zaman-zaman SMP SMK kan masih zaman-zaman kayak gitu kan ya, jadi kita ikutkan lah. Oke. Dan ada penyemangatnya. Sejauh ini lu belajar ilmu bela diri, ya? Pernah nggak lu nonjok orang? Nonjok? Kan lu udah pernah belajar bela diri, udah punya ilmunya, punya skillnya. Terus di kehidupan kenyataannya nih, tiba-tiba ada reaksi, lalu lu reaktif, karena ada yang ininya gara-gara, lu juga kepancing. Pernah nggak kejadian? Ada kejadian gitu? Kalau misalnya di luar ya bang ya? Iya. Kalau di luar alhamdulillah tidak. Jadi gini, kalau di luar itu untuk saat ini karena kita kalau misalnya udah sentuh itu bisa kena pasal gitu kan, jadi kita ganti ke mindset main otak gitu. Jadi dulu pernah juga ada teman masalah kayak apa ya, masalah sepele sih tapi dibesar-besarin gitu kan. Terus itu ya tinggal datangin aja, main secara kepala dingin gitu. Main secara kepala dingin. Iya. Terus akhirnya? Ya akhirnya dia nyentuh juga dan akhirnya damai. Ini guys, ini rambutnya ini catnya di RRP Barbershop guys. Jadi harus dibenerin dikit sambil kita cerita ya. Agak miring gini boy. Nah ini di RRP ini guys. Inilah prosesnya pakai plastik. Apa adanya, tempat sederhana, semua treatment ada. Kalian bisa lihat ini iklan sebentar. Aduh. Nah terus boy, berarti lu belum pernah mukul orang dong selama di luar? Kalau di luar alhamdulillah belum pernah. Kalau dalam udah? Kalau di dalam itu kan pasti ada yang namanya itu sistem sambung bang. Sambung itu pukul-pukulan. Iya. Iya. Tarung lah ibaratnya gitu. Nah sekarang target lu ke depannya apa nih? Sekarang udah guru silat, ngajar. Target lu ke depan lu pengen jadi apa target lu? Target ke depan ya ini sih untuk lulusin ini dulu sih bang, kampus nih
siapkan dulu kampus kita kan, baru kita lakukan ke pekerjaan, lanjutkan. Apa cita-cita lu ke depannya, pekerjaan lu tuh pengennya di bidang apa? Untuk masalah di bidang itu di engineering. Oh, nggak nyambung ya antara hobi lu dengan pekerjaan lu. Hobi silat deh, pekerjaan engineering. Harusnya kan lu nih kalau misalnya kayak gitu tuh jadi guru apa ya kan? Apa namanya? Guru di salah satu tempat apa ya namanya kalau dibilang tuh kayak di padepokan harusnya kan. Nah malah jadi tukang engineering. Kenapa jadi pengen jadi engineering? Ya namanya kita kan nggak tahu rezeki itu gimana datangnya kan bang. Jadi ya kita pengennya di engineering. Kalau tidak di engineering ya apalagi gitu kan, ya tinggal kita pasrahkan aja. Hobi lu apa sebenarnya hobinya? Hobi sih yang ngotak ngatik sih bang ya, ngotak ngatik motor gitu bang. Bener-bener nggak nyambung dia. Silat, ngotak-ngatik motor. Karena kalau misalnya kayak lagi frustasi gitu kan, frustasi kayak frustasinya itu tiba-tiba kayak banyak pikiran gitu lah. Itu kita langsung bongkar motor lah bang gitu, bongkar pasang motor gitu kan, kita buat custom motor gitu. Punya role model nggak di Indonesia lu? Apa tuh bang? Punya role model, idola Indonesia ya? di Indonesia dia. Kalau idola sih nggak terlalu di ini bang. Kalau idola banget sih ya Nabi Muhammad sih bang idolanya. Kalau di itu idola ini ya, kalau idola di Indonesia public figure ada nggak yang lu seneng gitu? Kalau seneng sih nggak ada bang, cuman ya nggak ada sih gitu. Kalau iya nggak ada. Kalau dibilang ini sih nggak ada. Paling ya Habib Jafar gitu ya kan, Kusidam dan lain-lain. Oke, kita ngobrol-ngobrol biasa aja deh tuh, kamera nggak dihidupin. Nah sini dulu yang ada di gua. Kamera nggak dihidupin ya, hati. Jadi lu jangan berasa di syuting guys. Ini gua dari tadi mau wawancarain artis yang dia merasa kalau dia dari syuting, jadi dia berpikir ulang untuk menjawab pertanyaan gua itu dengan hati-hati dan dengan segala macam gitu. Jam 2 malam. Coba ceritakan boy sedikit tentang masalah percintaanmu sebagai seorang guru silat. Nah sama aku kan dirimu masih muda, apalagi anak muda zaman now ya, di usia 20 tahun, usia 20 tahun ini ya, lu pasti ini dong mempunyai pasangan, dikasih hati atau punya hati, atau nggak punya? Punya. Bagaimana cara lu memaintain antara pekerjaan dan menjalin hubungan dengan orang yang lu sayang? Itu kan sulit boy. Ini harus apa namanya? Harus bekerja, harus memberikan perhatian, harus tidur di rumah sama orang tua, karena nggak mungkin kan lu tidur sama dia karena lu belum nikah. Nah, gimana cara memaintain pertemuan itu? Jujur bang, apa LDR bang? LDR di mana dia? Dia masih di kampung di Cilacap. Bukan lu patah pacar lu? Bukan. Terus dia yang bulu bawa kemarin tuh Temen bang. oh kawan. Iya ya. Bukan pacar, gue kira pacar, soalnya itu apa ya, kayak semacam ini. Oh teman itu. Teman hadro. Tapi pacar lu di Cilacap. Iya. Nanti gue yang salah ya, gue yang negatif tinggi. Teman hadro, emang lu bisa main hadro? Enggak serius gak pertanyaan gak? Lu bilang teman hadro, emang bisa main hadro? Bisa bang. Bagian apa ya? Tam, bass, terbangan, habis itu tepat. Saatnya kalau udah buka itu belajar. Vokal bisa vokal. Vokal angkat tangan dulu, nyekek soalnya. Coba mana handphone lu sini, gue pengen denger nih. Kayaknya dia bagus nih kalau pemain hadro soalnya. Handphone lu sini kita. Coba hidupin YouTube guys, kita pengen dengerin dulu suaranya nih, bagus nih kayaknya di sini. Malam-malam tuh sholat, baca Quran, kita mau tes suara dia. Kata dia kan apa namanya tadi? Oh, main hadro, suaranya bagus nih. Lu paling
paling suka lagu apa kalau lagu Hadroh itu? Ya sih kalau Enggak ngerti gua. Assalamualaikum tau? tahu. Nah, coba ya Assalamualaikum. Biar agak ada sedikit ini apa namanya? Agak sedikit apa dulu sini dikit bentar. Nah, ada itu biar penonton lihat rambut lu, muka lu yang kece itu. Biar ada sedikit irama di sini tadi ngoceh, lu gak ada ngobrol, nggak ada apa hiburan. Nah, ini kita kasih hiburan. Kita tes suara mau Assalamualaikum. Gue ikut nyanyi juga. Nah, ambil nonton men. Rokot aina ya saukon wali toibatada fataishkon fataitu ila habibi fahadaya qalbu warifkon salli ala Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya Bibi ya Nabi Allah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya Bibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ini sebenarnya gua yang nyanyi atau dia penyanyi ya ikutan pula. Gua pernah kan mendengar suara dia, tapi gak apa jadi hiburan ya. Coba diam aja gini biar gua bisa baca juga. Gua ngapal. Oke. Qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghairihi ta'allaq yabti yasal qalbu fa'atul wahyu fa'asil ikra ikra ya Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Asik ini dong baru dari hiburan. Gue mau nyoba suara satu dan suara dua ya mana ikutin gak tau gue kecentek. Ya Taibatu ji'tuki sabban li Rasulillahi muhibban bi rawdati sakanat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Ya Taibatu ji'tuki sabban li Rasulillahi muhibban bi rawdati sakanat ruhi wajiwaril hadi Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya Bibi ya Nabi Allah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Oke guys, jadi ini lagunya tantangannya tadi udah nyanyiin biar kita apa ya gembira. Kalau lagu Jawa bisa nggak boy? Lagu Jawa boy, Didi Kempot bisa? Yang mana tuh? Apa sukanya lagu Didi Kempot? Kalau Didi Kempot sih nggak tahu ya. Suka teki tahu? Coba. Suka teki. Kita coba guys.
bareng kita ya. Oke, bareng. Kita coba suka hati sambil ngobrol-ngobrol karena kalau gini nanti nggak hidup alur ceritanya guys. Ini biar ada episode 1, episode 2, episode 3 nih bersama tukang silat ini. Aku tak sengalah limo mundur timbang loro hati tak oya wong kowe wis lali ora bakal bali paribasan awal urip kari balung lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ra bisa digugu wong salah ora gelem mengaku salah suwe sapa wong sing betah mripatku wis ngerti sak nyatane kowe selak golek menangmu dhewe tak tandur pari jebul tukule malah suka teki intro dulu guys, jangan lupa di subscribe RRP Barbershop. Matur sembah nuwun. Goyang dong. Paribasan awal urip kari balung lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ra bisa digugu 1, 2, 3 kong salah ora gelem ngaku salah suwe sapa wong sing betah mripatku wis ngerti sak nyatane kowe selak golek menangmu dhewe tak tandur pari jebul tukule malah suka teki wong salah ora gelem ngaku salah suwe sapa wong sing betah mripatku wis ngerti sak nyatane kowe selak golek menangmu dhewe tak tandur pari jebul tukule malah suka teki tak tandur pari jebul tukule malah suka teki itu oke. Lagu apa lagi sukanya boy? Lagu apa boy? Lagu apa lagi bang? Masih ada waktu 10 menit lagi kita. Lagu apa lagi? Bebas lah bang. Lagu apa yang kamu sukai? Paling suka lagu apa yang biasanya? Biasa lagu itu Oke, ini adalah
mungkin hanya sekian pembicaraan kami tadi, obrolan dengan kalau videonya yang banyak lagi nonton, nanti kita undang lagi dia di sini ya, di YouTube kita dan di semua sosmed kita masukkan nanti. Makanya kalian follow dulu dan subscribe semua sosmed NRP Barbershop. Kalau nanti banyak atau kalian suka dengan penampilan dia, kita undang lagi. Ini akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak Boy udah ngobrol-ngobrol sama NRP. Nah, jadi nanti ini tadi perbincangan dengan kita sama anak silat ya yang dicat namanya di NRP Barbershop. Lagu apa Boy yang lo suka Boy? ST12 Asmara. Asmara karaoke. Aku cocok di dangdut guys, jadi aku harus ngikutin aja. Oke. Lu hafal nggak? Kalau gua nggak hafal nih. Iya. Lu hafal? Gua nggak ngerti. Ada lagi cintamu Yang indah untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sesungguhnya tak sempurna bila tak ada lagi sayangmu yang tulus untukku. Harusnya kau tahu betapa hidupku sakit dan terluka hingga ku terjatuh, tersiksa batinku. Sudah tak sempurna, rusaklah harapanku, dan lalu kau pergi. Ini terbang jauh hilang asmara, ini telah menyakitkanku. dan musuh jantungku Dan merusak hidupku. oh, oh. Asmara, menyataku padamu sampai kau tak kenal aku, hingga ku terluka. Tinggi ya. Gak tinggi mas, falset. Falset. Kehilangan bisa kehilangan. Yang mana tuh? Firman. Ya apa dia? Ini kan udah denger nih musiknya dia. Suara bagus. Kita ganti guys. Ini kayaknya bagus lagu ini, kalau ini vokalnya cocok nih. Ini gua mau duet ini. Serak-serak basah. Ya bagus suaramu. Ternyata kamu multi talent boy. Pura-pura bodoh ya depan aku. Aduh. Nah, ayo kita coba dia dengan lagu Kehilangan. Ya. Lu salah satu, gue salah dua. Kesel deh, lu ikutin aja deh. Aku ikut apa? Gue ikutin lu. Ini mas suara lu bagus. Nah. Yang gimana nih? Spesial untuk almarhum adekku Royan. Ku coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku, terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanmu, meninggalkanku. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah menghilang. Kau pergi jauh karena salahku, yang tak pernah menganggap kami. Spesial untuk adik kita
memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya tak bisa hidup tanpa kamu. Aku gila seandainya kamu bisa kembali lagi cinta kita. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Spesial untuk adik kami ya. Kami ingat semasa dia masih ada. Jujur sekarang gue masih ingat mukanya. Waktu dia ada dekat gua, ya biasa. Pas sudah ada terasa kehilangan. Bener. Memang banyak gua terasa gitu. Semua gak ada cuma terasa. Ini asmaranya bukan asmara sama jenis ya guys. Ini antara kayak kawan saudara. Mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Takkan kejam, tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku bilang takkan ku sia-siakan kamu lagi. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Oke, terima kasih. Sekarang lagu terakhir nih, lagu terakhir. Lagu apa boy? Bebas bang. Lagu terakhir apa boy? Banyak kayak gini bang. Terakhir, apa yang lu suka lagu terakhir? Paksa nih. Lagu apa ya, bebas sih bang. Ikut aja. Lagu apa ya? Lagu apa ya? Oke nih. Ini lagu spesial untuk lagi almarhum adik kita nih. Kita doakan ya banyak-banyak, doakan terbaik untuk dia ya. Amin. Semoga amal ibadahnya diterima. Mari kita nyanyikan lagu ini spesial untuk siapa boy? Oh ya. Oke, saya mau buka ini ya. Ini spesial untuk adik awak, almarhum adik awak. Hanya doa yang bisa kami ucapkan. 6 tahun, 5 tahun dia dicukur di RRP. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Betapa hatiku bersedih
Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Ini spesial untuk adik kami. Hanya doa yang dapat kita berikan. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya, melapangkan kuburnya. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayang, setulus pesan kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu-lagu ini ku akhiri. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah